Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur, kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kiranya kita semua ada dalam keadaan baik, dalam kondisi yang kuat, dan dalam kondisi yang sehat, terpelihara di dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan yang luar biasa, yang saya ambil dari kitab Yesaya pasal 30, Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya. Baik, kalau kita pelajari bersama-sama dari ayat ini, dengan jelas Tuhan memperingatkan ataupun menyadarkan kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihannya, ataupun yang pada hari ini, kita adalah bangsa Israel di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, tidak ada cara yang lain bahwa setiap kita harus bertobat dan tinggal diam. Saya akan bahas yaitu dengan tinggal diamnya dulu, ya. Usaha terbaik manusia untuk diselamatkan kalau mengacu kepada ayat ini yaitu adalah dengan tinggal diam. Namun yang pertama dimulai dengan pertobatan tentunya. Untuk kita dapat diselamatkan, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, ayat ini berkata kita harus tinggal diam. Ya, yaitu diam di dalam hadirat Tuhan. Ya, diam menantikan waktu Tuhan, diam dan menantikan Tuhan bertindak di dalam segala apa yang sudah dijanjikannya di dalam hidup kita. Diam dalam arti yang dimaksud sini artinya bukan diam dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi artinya bahwa kita menantikan Tuhan, kita menunggu Tuhan, dan kita mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Ya. Nah, kadang-kadang ataupun seringkali manusia kita, bahkan kita pun orang yang percaya, tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Kita ingin segala sesuatu baik rencana kita itu terjadi menurut yang kita mau. Menurut waktunya kita, cara kita, semuanya sesuai dengan yang kita mau dan tanpa kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita rencanakan. Terkhusus ketika saat ini kita semua tentu masuk di tahun 2021, kita punya rencana-rencana yang kita rindukan. Mungkin ada yang rencana membuka bisnis baru, ada yang merencanakan mungkin memperbesar usahanya, ada banyak rencana, baik rencana pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk sekolah, studi, segala macam mungkin. Nah, saya mau sampaikan bahwa tinggal diam, cari wajah Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tetapi ada satu hal yang unik, yaitu firman Tuhan berkata, tetapi kamu enggan. Ya. Yang artinya bahwa kebanyakan dari kita memang enggan ataupun tidak sabar menantikan jawaban dan janji Tuhan. Ya. Apapun yang kita inginkan hari ini, kita maunya instan dan cepat terjadi. Karena itu, produk-produk yang instan hari ini adalah produk yang sangat laku di pasaran. Contohnya mie instan. Ya. Dengan tinggal seduh, taruh mie-nya, taruh bumbunya, selesai, langsung makan. Hanya dalam tempo kurang dari 5 menit kita sudah bisa makan. Nah, itu adalah produk yang paling laku, yaitu produk-produk yang instan. Ya. Sehingga kita lihat bahwa
Sifat dasar manusia adalah tidak sabar. Tidak sabar, ingin cepat mendapatkan hasil, dan tidak mau melalui prosesnya Tuhan di sini. Ya, kita tahu sebenarnya, kita percaya, kenapa Tuhan katakan tetapi kamu enggan. Sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan sanggup, bahkan Tuhan sanggup memberikan jauh lebih baik dari apa yang sanggup kita kerjakan, dari upaya kita, jika kita mengupayakan dengan cara kita. Ya, tetapi karena sifat kita tadi, kita ingin cepat, kita ingin segera mendapatkan hasil, ataupun kita ingin segera melihat buahnya, sehingga kita menjadi enggan menantikan Tuhan untuk tinggal tenang dan percaya. Ya, nah ini seringkali menjadi kesalahan ataupun menjadi awal gagal atau ketidakmaksimalan kita dalam hidup kita, khususnya semua orang yang percaya. Karena kita mau dan kita lebih ingin melakukannya dengan segera, dengan cepat, dan tanpa menantikan Tuhan. Ya, jadi saya katakan di sini bahwa usaha terbaik manusia ternyata untuk diselamatkan dan mendapatkan pertolongan Tuhan adalah tinggal diam. Sehingga diam adalah suatu usaha yang penting yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu diam menantikan pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan sebuah kalimat ini, yaitu jika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tetapi jika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Artinya sampai kita menyerahkan penuh segala perkara kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Ya, angkat tangan punya makna, yaitu menyerah. Kalau dalam sebuah pertempuran, angkat tangan itu artinya menyerah. Sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi. Menyerahkan segala-galanya, totalitas. Ya, nah, sampai kita benar-benar angkat tangan, sampai kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya perkara-perkara kita kepada Tuhan, barulah Tuhan turun tangan. Ya, karena Tuhan harus menjadi segala-galanya, Tuhan harus mendapatkan segala kemuliaannya. Ya, dan Tuhan mau Dialah menjadi sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Tetapi selama kita mengandalkan sesuatu yang lain dari Tuhan, Tuhan tidak akan buat sesuatu di dalam hidup kita. Tuhan akan angkat tangan, Dia akan undur. Ya silahkan engkau lakukan sesuai apa yang menurutmu baik. Dan kau akan lihat hasilnya. Tetapi jika engkau percaya kepadaku dan mau tinggal tenang dan menunggu waktuku, akulah yang akan mengerjakannya, kata Tuhan. Ya. Nah, itulah masalah terbesar kita hari ini. Ya. Mungkin kita berkata, saya sudah berdoa, ya, tapi belum terjadi apa-apa. Dan kita sering mengajukan sebuah pertanyaan yang menurut saya kurang tepat. Kita akan bertanya, kira-kira Tuhan dengar nggak ya doa saya? Tuhan dengar doa kita. Bahkan sebelum kita mengucapkan doa dan kata-kata, Tuhan pun sudah tahu kita mau bilang apa sama Tuhan. Ya, sering kita dengar begitu ya. Kita berkata, saya sudah berdoa, tapi saya tidak tahu atau jadi kurang yakin Tuhan dengar nggak ya doa saya, gitu ya. Tuhan dengar. Nah, pertanyaannya kita balikkan, ya. Pertanyaan yang tepat adalah, apakah kita sendiri mendengar Allah berbicara kepada kita di dalam doa kita? Di dalam waktu kita mencari wajahnya, apakah kita mendengar Allah berbicara? Itu jauh lebih penting daripada Tuhan mendengar kita. Terlebih penting kita mendengar Allah juga. Ya, ini salah satu faktor yang kita tidak boleh lupakan, ya. Karena seringkali kita berdoa, kita hanya ingin Allah mendengar apa yang kita sampaikan. Dan ketika Allah sudah mendengar, kita pikir sudah cukup. Itulah Dia. Terserah Tuhan mau kerjain apa enggak. Enggak begitu. Ya. Bukan begitu caranya. Bukan begitu yang Tuhan maksud. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan pasti mendengar. Dan lanjut ke tahap berikutnya, Tuhanlah yang berbicara kepada kita dan kita harus mendengar. Kita harus memiliki telinga seorang murid, ya. Karena itu kita dikasih 2 telinga, ya. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara, ya. Kita harus mendengar Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kita harus menantikan Tuhan, arahan Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan.
ya, karena doa adalah sebuah komunikasi, ya. Komunikasi itu bukan hanya satu arah. Kalau hanya satu arah itu bukan komunikasi, itu namanya pidato gitu ya. Tapi komunikasi itu adalah dua arah. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, oke, kita bicara pada Tuhan dan Tuhan mau kita juga memang berbicara kepada Dia, mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, ya. Dan bahkan Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Ya, naikkan doamu, naikkan permintaanmu, mintalah, Tuhan katakan, ya. Kita tahu firman itu, mintalah, carilah. Nah, pada tahap itu kita melakukan, tetapi jangan berhenti hanya pada tahap meminta dan berseru dan berdoa kepada Tuhan. Waktunya lanjutkan, yaitu mendengarkan Tuhan berbicara, arahan Tuhan, hikmat Tuhan, cara Tuhan, dan bagaimana kita harus bertindak hati-hati di dalam Tuhan, ya. Jadi seringkali atau bahkan salah satu hal sifat manusia adalah, ya, seperti saya katakan tadi, ingin segera mendapatkan hasil, ingin segera mendapatkan jawaban, ingin segera, misalkan ada di dalam masalah finansial, ingin segera keluar dari masalah finansial, ingin segera, ataupun sedang sakit, ingin segera sembuh, secepat-cepatnya sembuh, ya. Nah, tapi tanpa mau melalui proses, ya. Ingat bahwa Allah sangat menghargai proses di dalam hidup seseorang, ya. Bukan hanya sekedar tujuan akhir yang dipentingkan, ya, tetapi dari proses itu akan mengubah karakter kita, hidup kita, dan pengenalan kita akan Tuhan. Dan di dalam hal itu, ketika Tuhan berkata bahwa tetapi kamu enggan, ya, di firman yang terakhir, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, sederhananya di dalam kehidupan kita sering mengandalkan sesuatu atau bahkan lebih bergantung kepada sesuatu hal. Ketika kita ada dalam masalah, kita lebih segera mencari jawaban kepada orang lain, yaitu orang yang lebih kuat mungkin dari kita, atau kita mulai mengingat relasi-relasi kita. Ya, bahkan kita mulai mengandalkan relasi kita, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mungkin kita percaya dapat menolong kita. Terlebih dahulu, sebelum kita mencari Tuhan, kita lebih sering mengandalkan orang-orang yang demikian. Ya, hal itu sesungguhnya hal yang tidak baik di mata Tuhan. Bahkan kalau saya pikirkan atau kita pertimbangkan, kalau kita renungkan, sikap itu adalah sikap yang meremehkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencatat dan berfirman di dalam Yesaya 2 ayat 22. Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Setiap orang yang mengandalkan manusia, atau bahkan setiap orang yang mengandalkan kekuatannya, atau bahkan mengandalkan kekayaannya, sudah pasti hatinya menjauh daripada Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan terkutuklah orang yang demikian. Yang artinya bahwa orang yang terkutuk adalah orang yang tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Orang yang akan berjalan di luar jalannya Tuhan. Orang yang berjalan di sisi lain yang dari rancangan Tuhan. Bukan rancangan Tuhan yang akan diselesaikan atau yang sedang dijalani, tetapi rancangannya sendiri. Sementara Allah berbicara, rancanganku jauh melebihi rancanganmu. Jauhnya adalah setinggi langit dan bumi. Sampai hari ini nggak ada yang bisa mengukur seberapa tinggi langit dari bumi. Yang artinya kita tidak dapat mengukur rancangan Allah, tingginya rancangan Allah dari rancangan kita. Ya, jadi di dalam memulai tahun 2021, apapun rencana kita, apapun rancangan kita, sebelum kita eksekusi, sebelum kita mengusahakan dan mengupayakan segala sesuatu, yang pertama yaitu dengan bertobat. Ya, bertobat ini apa? Bertobat dari cara-cara kita yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua yaitu tinggal diam sehingga kamu dapat diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya. Ya, seringkali kita nggak tenang, ya. Kita tidak tenang artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita mulai gerasak-gerusuk ke sana ke sini, cari jawaban dari si A, cari jawaban dari si B, mencari opini yang lain, tetapi tinggal tenang. Ya, tinggal tenang. Nantikan waktunya Tuhan.
Dari sini kita dapat percaya dan melihat bahwa sesungguhnya Allah selalu menyediakan pertolongan bagi orang yang percaya dan mengandalkannya. Allah selalu menawarkan pertolongan kepada setiap orang yang dalam kesesakan, kepada setiap orang yang mencari pertolongannya. Tetapi dengan caranya, harus dengan caranya, bukan cara kita. Dalam waktunya Tuhan dan dalam penetapannya Tuhan, bukan penetapan kita dan bukan waktunya kita. Ya, apapun yang terjadi di sepanjang tahun 2020, ayo 2021 kita menjadi orang yang tenang sesuai dengan kitab Yesaya yang baru kita pelajari, tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Ya. Itu menjadi kekuatan kita. Kita percayakan apapun rencana kita kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Hanya andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Yang arti kita harus lebih banyak berdoa dan tinggal di dalam hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita confirm sama Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menjaga langkah kita. Ya. Nah, saya percaya 2021 adalah tahun kemenangan, tahun bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena tahun 2021 kita sangat-sangat perlu Tuhan. Bukan berarti saya katakan 2020 tidak perlu Tuhan. Ya, tetapi kita harus lebih lagi percaya, lebih lagi mengalami kemenangan, lebih lagi mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat melihat dan pertolongan Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan, dan kita boleh menjadi saksi bahwa Tuhan menolong hidup kita. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kiranya tahun 2021 kita lebih sungguh lagi mengiring Yesus dan lebih serius lagi mengiring Yesus. Ya, percayakan apapun masalahmu pada hari ini kepada Tuhan, apapun pergumulanmu hari ini, percayakan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Waktunya adalah waktu Tuhan dengan caranya Tuhan. Dan segala kemuliaan bagi Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran menyertai kita semua, dan persekutuan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.